Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zulhilma SPDMN yang mewakili Kepala SMA Negeri 84 Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Pertama-tama adalah kita mengucapkan puji dan syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana karena rahmat dan karunia kita hari ini bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh kami calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 84 Jakarta. Saya Zulfina Dulitasari, MMPD. Di sebelah saya nama saya Akmal Saja SPD. Dan nama saya Fajar Pertama saya SPD. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke pembukaan dari acara diseminasi ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga adalah sambutan dari Ibu Zulhilma SPDMN yang mewakili kepala sekolah SMA 84 Jakarta. Acara keempat adalah acara inti kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak SMA Negeri 84 Jakarta. Acara yang kelima adalah doa dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai acara ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk membuka acara ini, mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon kembali duduk. Terima kasih. Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah kata sambutan yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Hajah Zulhilma SPDMN. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Miss Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu calon
Guru Penggerak Angkatan 9, Ibu Sulfina Devitasari, MM MPD, Bapak Akmal Husada SPD, Bapak Fajar Lukman Tambose SPD, dan Bapak Ibu peserta desiminasi budaya positif di SMA Negeri 84 Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa bertatap muka, berkumpul di ruang rapat ini pada kesempatan siang hari ini dalam rangka mengikuti desiminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh para calon guru penggerak Angkatan 9 di sekolah kita, SMA Negeri 84 Jakarta. Bapak dan Ibu, kita sudah sering mendengarkan tentang budaya positif, dan kita tahu kita semua telah menerapkan budaya positif itu sendiri di sekolah kita. Antara lain misalnya dengan mengikuti gerakan literasi sekolah, itu merupakan budaya positif, dan juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler juga menanamkan budaya positif, dan kegiatan pembiasaan-pembiasaan baik yang kita lakukan di kelas seperti mengawali pembelajaran dengan berdoa, dengan menyiapkan yel-yel yang membangkitkan semangat belajar anak-anak kita, dan juga menutup pembelajaran dengan berdoa dan lain-lain, dan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan atau lagu-lagu nasional. Itu juga merupakan penanaman budaya positif kepada anak didik kita. Dan yang lainnya, kita juga membiasakan perilaku baik supaya secara spontan. Misalnya kita menanamkan kepada anak-anak untuk mengambil ketika dia melihat sampah, dan kita menyuruh mereka langsung memungut, misalnya, dan membuang ke tempat sampah. Tidak memulai proses belajar mengajar sebelum melihat kelas dalam kondisi bersih. Itu juga merupakan penanaman budaya positif. Dan juga kita menanamkan ke anak-anak supaya apabila dia melakukan sesuatu kesalahan, dia berani meminta maaf secara spontan. Itu juga penanaman budaya positif secara spontan. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dalam penanaman budaya positif di sekolah kita. Dan saat ini kita punya 3 calon guru penggerak. Dan saya yakin setelah mereka berbulan-bulan mengikuti pelatihan-pelatihan dan desiminasi juga dari para pengajar praktiknya, dan pasti banyak hal yang ingin disampaikan, didesiminasikan kepada kita semua. Intinya pada siang ini kami berharap Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik kegiatan desiminasi budaya positif ini, agar para calon guru penggerak ini bisa memberikan contoh-contoh kepada kita dan bisa melaksanakannya di sekolah kita, dan kita semua bisa mencontoh budaya positif yang tentu banyak sekali yang ingin disampaikan oleh mereka. Barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Selamat berdesiminasi Bapak Ibu calon guru penggerak dan Bapak Ibu guru, kita ikuti dengan baik. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama. Baik, selanjutnya adalah acara inti. Acara inti kita adalah acara diseminasi budaya positif, materi budaya positif yang kali ini akan disampaikan oleh kami bertiga, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 84 Jakarta. Tapi ini kelihatannya sudah ngantuk ini ya, sudah siang, Bapak Ibu yang kelihatan sudah mengantuk, Papa Nijan sudah dari tadi sudah menguap, juga sudah ada cangkir kopi di situ. Mungkin kita sebelum mulai kita baiknya kalau kita breaking dulu ya Bapak Ibu ya, biar kita bisa fokus nanti untuk menerima materi. Untuk ini, untuk as breaking ini akan dipandu oleh Bapak Fajar Lukman Tambose. Silakan Bapak. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Semuanya Bapak Ibu. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Kita akan ice breaking sebentar. Jadi ice breakingnya kita akan berdiri. Oke, nama ice breaking ini adalah tak kenal maka tak aruf ya. Siap. Baik, Bapak Ibu boleh pakai meja atau pakai pahanya sendiri. Ketuk-ketuk 2 kali bisa. Contoh prak gitu bisa. 2 kali. Pro.
Bisa, nggak bunyi nggak apa-apa, yang penting sekali. Bisa. Prok, gitu bisa? Prok, bisa? Oke, yuk coba kita tes. 1, 2, 3, go. Oke, stop. Nah, setiap dijentikan jari, ini sebut nama kita dan ini sebut nama teman kita. Cukup 2 suku kata ya, boleh ya. Ini Memzul, Papa Nijan mungkin Pani aja ya. Ya, Pak Pani lah, Pani nggak apa-apa. Pani ya, Pani boleh lah ya gitu. Ya, oke. Bentuknya bebas, nggak mesti harus ke sampingnya. Ya, contoh, Prof Fajar Nani. Lanjut, Nani siapa? Kayak gitu. Ini sebut namanya, dia yang nyebutin. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, ya, bebas, random. Di sampingnya juga boleh, random lebih bagus. Baik, siap Bapak Ibu? Ya, siap Bapak Ibu? Yo, dimulai dari saya, kita gebrakan suaranya dulu. 1, 2, 3, go. Ya, terus Fajar kok saya mendadak lupa. Ulang ya Bapak Ibu. Ya, siap. Rina ya. Bosok Rina, ya kan? Pokoknya disebut namanya kedua, dia yang nyebut berikutnya. Oke, siap? Yuk, kita ulang. 1, 2, 3, go. Fajar, Mawar. Yuk, ngantuk. Ulang. Yang disebut namanya berarti Bu Mawar gantian. Mawar Eka, kayak gitu. Eka Nani, gitu bisa? Lanjut, siap. Ya, nama sendiri disebut juga. Fajar, Mawar. Berarti Mawar Eka Nani, ya gitu. Bisa Bapak Ibu ya? Oke, yuk kita ulang. 1, 2, 3, go. Fajar, Rifki, Mawar, email Aziza. Oke. Cukup, yang penting ada. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sehat dan bahagia. Mohon izin kami di sini cuma bergerak sekedar berbagi saja. Jadi bukan berarti kami di sini lebih tahu dari Bapak Ibu semua. Hanya sekedar berbagi saja, sekedar sharing tentang materi budaya positif. Yang tugas ini adalah sebenarnya merupakan tugas dari pendidikan dan latihan kami di Guru Penggerak. Bapak Ibu, budaya positif ini adalah salah satu materi kami di Diklat Guru Penggerak seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Adapun latar belakang yang melatar belakangi budaya positif ini adalah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sekolah itu menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah apa Bapak Ibu tadi? Adalah ladangnya. Siswanya dianggap tanamannya, guru dianggap petaninya. Maka kitalah sebagai guru yang menentukan siswa itu mau jadi seperti apa. Jadi walaupun bibitnya unggul, tapi kalau kita tidak memberikan perlakuan yang baik, tidak memberikan pupuk yang cukup, tidak cukup air gitu, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan kita. Walaupun bibitnya unggul sekalipun. Jadi tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik dalam hal ini yaitu tadi sebagai seorang petani yang memastikan bahwa bibit itu tumbuh maksimal menjadi yang terbaik.
Lanjut. Bapak Ibu, di sini ada terkait budaya positif ada 2 pertanyaan yang muncul di sini adalah apa itu budaya positif? Nah, kira-kira apa ya itu budaya positif? Yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Zulhama bahwa kita sendiri sudah menerapkan budaya positif di sekolah, gitu. Ya, budaya positif itu bisa berupa kebiasaan-kebiasaan atau pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di depan sana biasanya setiap pagi. Apa itu 5S ya Bapak Ibu ya? Salam, sapa, senyum, sopan, santun. Kemudian juga ada tadarus, ada juga Jumat Berkah. Jumat Berkah pun juga termasuk budaya positif yang sudah berhasil kita terapkan di sekolah. Kemudian tadi juga ada kegiatan literasi yang setiap hari Kamis kita lakukan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah di sekolah kita, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Tadi sudah terjawab ya, bahwa di sekolah kita juga sudah menerapkan budaya positif. Lanjut, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan yang kita harapkan. Perwujudannya, kita sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Nah, jadi siswa yang melakukan kesalahan kita berikan hukuman. Lalu siswa yang yang kemudian memberikan imbalan penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu, ini adalah beberapa konsep inti dari budaya positif. Ada 6 materi yang akan kami sampaikan di sini. Ya, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Materi yang pertama terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi akan saya sampaikan berikutnya. Lanjut. Ya, Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Apa yang muncul di pikiran kita Bapak Ibu ketika kita mendengar kata disiplin? Pak, mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan pendapatnya atau gagasannya. Apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Terbayang di benak kita semua ketika kita mendengar kata disiplin? Mungkin Mbak Marina atau Pak Afan? Mengikuti aturan, ya. Taat aturan, ya. Ada lagi? Ya, patuh. Jadi mengikuti aturan, taat, patuh, semuanya itu positif ya. Jadi itu akan menghasilkan disiplin positif. Pertanyaan berikutnya disiplin positif berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Kemudian sikap, perilaku, atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya. Bapak Ibu, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu banyak. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ada di organisasi di luar sana juga banyak. Tapi nilai-nilai kebajikan yang ada di organisasi atau instansi sekolah adalah ini yang kita pakai sekarang, yaitu profil pelajar Pancasila.
yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Nilai-nilai di dalamnya terkandung adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini ada contoh-contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi yang lainnya. Jadi ini nanti nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu bisa kita gunakan untuk nanti membuat keyakinan kelas. Nanti materi keyakinan kelas tentang keyakinan kelas akan disampaikan oleh Bapak Akmal. Nah, ini adalah proyek-proyek nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan kepada siswa-siswa kita Bapak Ibu. Satu, keterus-terangan, kemudian ada nilai kebajikan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tegang rasa, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, ya, dan nilai-nilai kebajikan lainnya. Ini adalah berikutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik di sini. Pertanyaannya, sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Kira-kira kenapa ya Bapak Ibu kita termotivasi untuk masuk ke kelas tepat waktu? Apakah karena kita takut ditegur atasan, atau mungkin karena kita takut difoto, atau kita mengharapkan penghargaan dari atasan, atau kira-kira apa motivasi yang mendasari Bapak Ibu untuk misalnya masuk ke kelas tepat waktu? Kira-kira mungkin ada yang mau memberikan pendapat atau gagasannya? Disiplin, Senang. Ya, disiplin, senang, kemudian memberi contoh yang baik. Ya, oke. Ya, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi yang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, dan ini adalah nilai-nilai, menghargai nilai-nilai dari diri sendiri. Nah, yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sudah motivasinya berarti berasal dari diri sendiri, motivasi intrinsik. Lanjut. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia menurut Diane Goshen. Yang pertama adalah satu, untuk menghindari, ini adalah Bapak Ibu, teori motivasi yang diusulkan oleh Diane Goshen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini sifatnya masih motivasi eksternal Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini pun juga sifatnya masih motivasi dari luar atau eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, sudahkah kita ada di posisi ini Bapak Ibu? Jadi apapun yang melandasi tindakan kita, apapun yang kita lakukan, apakah itu sudah karena kita menghargai diri kita sendiri? Kalau memang sudah seperti itu, berarti sesungguhnya apa yang kita lakukan sudah berasal dari dalam diri kita sendiri atau motivasi intrinsik. Yang tujuannya sebenarnya adalah mengarah kepada disiplin positif. Berarti kita sudah menerapkan disiplin positif dalam diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita sering mendengar hukuman, kita sering mendengar konsekuensi. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Kita bisa lihat nanti dari tabel ini. Ini adalah tabel hukuman di bawahnya. Kemudian di sebelah sana ada konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Ini akan membuat anak membenci kedisiplinan. Dengan konsekuensi, menerapkan konsekuensi di balik apa yang dilakukan oleh anak, anak akan belajar menghargai disiplin. Kemudian hukuman,
Jika kita menerapkan hukuman, maka itu akan merupakan paksaan. Kemudian, tetapi kalau kita memberikan konsekuensi, itu akan merupakan stimulus respon atau stimulus tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, anak merasa marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sementara konsekuensi, anak hanya akan merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tetapi itu sifatnya hanya untuk sementara waktu saja, sampai dia menyadari. Nah, ini adalah identitas gagal. Jadi identitas gagal ini adalah untuk hukuman yang diberikan. Kemudian disiplin, di situ ada identitas sukses yang mengarah kepada maksudnya adalah dengan melalui penerapan disiplin gitu ya, yang di dalamnya ada konsekuensi dan restitusi. Ini hukuman ini bersifat negatif, kemudian disiplin itu sendiri bersikap netral dan positif. Ya, ketika kita memberikan konsekuensi, maka itu masih bersifat netral sesungguhnya. Tetapi kalau kita sudah bisa menerapkan restitusi dalam menerapkan disiplin positif, maka itu sesungguhnya sudah merupakan budaya positif. Saya tidak akan membacakan. Bapak Ibu, ini ada sedikit sekali tugas perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu, ini ada tindakan guru, ini tindakan yang biasa kita berikan kepada siswa-siswa kita di sekolah. Nah, pertanyaannya, ini adalah merupakan hukuman atau konsekuensi? Ayo Bapak Ibu, kita sama-sama coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman, baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Baik. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Konsekuensi. Konsekuensi ya? Baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat jawabannya. Nah, nih, mencatat 100 kali. Ya, saya tidak akan terlambat. Tadi apa? Hukuman, betul ya Bapak Ibu ya? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali itu hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret merupakan konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, ya, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu, itu adalah hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu adalah konsekuensi. Terus berarti materi disiplin positif tuntas. Baik, dihukum oleh penghargaan. Nah, nih Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Saya juga baru tahu nih, dihukum oleh penghargaan. Kok bisa ya dihukum oleh penghargaan? Coba kita lihat. Nih di sini ada penghargaan tidak efektif. Penghargaan itu tidak efektif ketika suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dan dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, ini penghargaan menjadi tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Maka penghargaan itu juga tidak akan menjadi efektif di sini. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Karena kalau kita tidak tidak memberikan penghargaan lagi, belum tentu orang tersebut akan masih mau melakukan hal yang sama gitu. Jadi ini penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan. Waduh, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ini benar nggak Bapak Ibu? Benar ya Bapak Ibu ya? Jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya.
mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ini penghargaan pada akhirnya merusak hubungan. Kemudian yang terakhir, penghargaan menghukum. Aduh, kita harus hati-hati ya. Berarti kita juga harus hati-hati ketika kita merasa kita mencoba memberikan siswa kita penghargaan, tapi ternyata sebenarnya itu menghukum mereka. Kita lihat, penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda juga akan merasa dihukum. Ini ilmu baru buat kita. Kita boleh ambil yang baik untuk kita terapkan di sekolah. Apa itu restitusi? Yang berikutnya adalah restitusi. Ini yang terakhir, materi saya yang terakhir, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti untuk materi lebih lanjut terkait restitusi ini nanti ada 3 tahapan, nanti akan dijelaskan lebih lanjut dan lebih detail oleh Bapak Fajar Lukman Tamboise. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, atau menjadi tujuan mulia dari hidup mereka sendiri, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Teori ini dari dosen tahun 2004. Ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bersifat tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu, materi selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Bapak Akmal Husada, SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Di sini saya seperti biasa sama dengan Mus Devi. Di sini tidak mengajari, tetapi di sini mengingat kembali ilmu-ilmu yang sudah pernah Bapak Ibu terapkan mungkin sebelumnya, tetapi terlupa, atau mungkin hal-hal baru yang sama-sama bisa kita terangkan di sini. Nah, di sini materi pertama saya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, kira-kira apa itu keyakinan kelas? Apa bedanya dengan peraturan kelas? Dan apa bedanya dengan tata tertib dan segala macamnya? Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu ya seperti ini. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mungkin kita berpikir, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak langsung aja kita buat peraturan kelas? Tidak perlu kita yakini kenapa seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, kita coba lihat. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm contohnya ya, bila mengendarai roda 2? Nah, kan itu peraturan. Keyakinannya seperti apa? Keyakinannya supaya aman kepala kita. Nah, itulah bedanya peraturan dan keyakinan. Selanjutnya, kalau seandainya hanya peraturan dan kita tidak yakin dengan memakai helm itu adalah aman, apakah kita memakai helm itu berdasarkan kesadaran kita? Tentu tidak. Tentu berdasarkan takut kena tilang 250.000, contohnya seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ketika zaman corona dulu. Ayo. Itu kalau menyangkut peraturan, kita harus melakukannya. Kita takut terkena virus. Kalau takut terkena virus, itu namanya sudah keyakinan.
Tapi kalau takut terkena tertangkap Satpol PP contohnya, itu namanya ya, tidak sadar diri. Itu jadi ya, belum ada kesadaran diri. Baik, selanjutnya untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti rangkaian peraturannya. Jadi artinya di sini keyakinan-keyakinan di diri kita itu lebih menggerakkan diri kita daripada kita mengikuti aturan yang ada. Begitupun siswa, seandainya kita buat seperti ini, siswa harus rambutnya rapi. Nah, keyakinannya apa di rambut rapi itu? Kan mereka katakan seperti ini contohnya, rambut itu tidak pengaruh kok ke kecerdasan saya. Rambut itu tidak memperlihatkan saya cerdas atau berprestasi atau merusak saya berprestasi, tidak. Nah, di sini kenapa mereka harus membuat rambutnya itu rapi? Bahwa di sini keyakinannya rambutnya itu adalah sebuah penampilan sebagai seorang siswa, ya, membedakan dengan orang yang tidak sekolah, contohnya seperti itu. Lanjut, ini lingkaran pembuatan tentang keyakinan kelas. Pertama ada budaya positif. Nah, dari budaya positif, dari peraturan kelas, maaf, ini kurang jelas tulisannya. Dari peraturan kelas kemudian berubah menjadi keyakinan kelas, kemudian berubah menjadi lingkungan positif, dan hal terbesarnya adalah budaya positif. Nah, begitulah cara penerapan budaya positif, langkah-langkahnya. Nah, kita bahas dulu tentang keyakinan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Nah, hal-hal yang membuat kita selamat atau hal-hal yang membuat kita sehat itu adalah sebuah keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal. Berarti ini universal, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Gitu ya. Dilanjutkan, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Kalau di dalam kelas yang kita terapkan, contohnya ketegasan yang tidak jelas, contohnya marah-marah, apakah itu lingkungan positif yang akan terjadi? Tidak, ya. Jadi kita tidak disarankan untuk melakukan ketegasan yang seperti itu. Kemudian perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal yang pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Contohnya, kalau ada peraturan kelas tidak boleh tidur di kelas, seperti apa kira-kira keyakinan kelasnya? Tertib, belajar dengan tenang, belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau peraturannya tertulis tidak boleh tidur di kelas, keyakinannya belajar dengan tertib, seperti itu. Next. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan, seperti itu. Artinya di keyakinan ini mereka tidak lagi berdasarkan atas keterpaksaan, tetapi merupakan kesadaran diri untuk bertanggung jawab dan yakin akan apa yang dijalankan itu adalah sebuah hal yang membuat dia selamat dan membuat dia sehat. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri melalui proses curah pendapat dan pada akhirnya disepakati bersama.
Nah, sebelumnya mungkin saya pribadi ya membuat peraturan kelas berdasarkan apa yang saya inginkan contohnya. Sedangkan ternyata hal-hal seperti itu adalah suatu kesalahan. Saya harusnya membuat peraturan kelas itu dengan keyakinan-keyakinan yang dibicarakan bersama dengan siswa di kelas tersebut, sehingga siswa pun ikut bertanggung jawab dengan keyakinan-keyakinan yang kita buat dan peraturan-peraturan yang kita buat tersebut. Nah, di sini ada contoh. Oke, pertama, jadi kita perhatikan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan apa? Itu peraturan keyakinan siapa? Oh iya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan ya, Bapak Ibu ya. Keyakinan kelasnya seperti apa? Tanggung jawab. Seperti apa kira-kira keyakinannya? Tanggung jawab. Bertanggung jawab dengan barang Kelas. orang lain atau barang sendiri. Contohnya seperti itu ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya seperti apa, Bapak Ibu? Menghargai sesama. Iya. Menghargai sesama. Ya, jadi tidak boleh menggunakan kata dilarang itu ya Bapak Ibu ya. Diubah menjadi kata menghargai sesama. Kemudian yang selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa keyakinan kelasnya? Disiplin dan tepat waktu. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa keyakinan kelasnya? Menghargai orang lain. Saling sayang menyayangi. Saling menyayangi atau menghargai orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Apa keyakinan kelasnya? Kesehatan. Jaga kesehatan. Gitu ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Menghormati hak orang lain. Menghormati hak orang lain atau budayakan antri ya. Gunakan masker. Kesehatan. Apa itu? Keamanan. Ayo gimana? Gunakan masker. Apa bahasa keyakinannya? Kesehatan. Jaga kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Jaga keselamatan. Mari kita lihat jawabannya ya. Next. Ya ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bisa juga dengan kata-kata tanggung jawab atau jaga barang orang lain dan barang milik sendiri. Seperti itu. Nah, inilah yang harus kita tulis dalam pembuatan keyakinan kelas. Sebelum kegiatan pembelajaran, bahasa yang kita buat adalah, contohnya kalau inginnya kita kembalikan buku ke tempatnya, maka bahasanya adalah tanggung jawab dengan barang sendiri dan barang orang lain. Gitu. Kemudian lanjut, dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini bahasanya sudah tepat ya, menghormati orang lain. Kita buat dulu keyakinan kelas sebelum kita masuk ke pembelajaran. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, apa keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain atau berkomitmen, itu bisa juga ya. Atau disiplin atau tepat waktu bisa juga. Nah, itulah yang harus kita buat terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembelajaran di kelas. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan atau menghormati orang lain ya. Kita tulis dulu keyakinan kelas tersebut bersama-sama dengan siswanya. Lanjut, dilarang menggunakan narkoba, berarti jagalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati hak orang lain atau bersabar. Selanjutnya, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini seperti apa? Ada poin-poinnya dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat abstrak. Ya, bahasanya abstrak. Kalau contohnya seperti tadi, jangan terlambat masuk kelas. Bahasanya seperti keyakinannya seperti ini. Disiplin dan tepat waktu. Ya, itu lebih abstrak daripada jangan terlambat ke kelas. Seperti itu ya. Jadi bahasanya itu lebih abstrak dan bisa dipahami dengan bahasa yang lebih baik dan lebih sopan.
Kemudian berupa pernyataan universal, ya, bahasa-bahasa yang universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, tidak menggunakan kata jangan, ini, tidak, ini itu tidak kita gunakan lagi, dilarang, ini itu tidak kita gunakan lagi, Bapak Ibu ya. Hindari kata-kata seperti itu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jadi tidak terlalu panjang, ya, sedikit saja biar mudah diingat. Contohnya bertanggung jawab dengan barang sendiri atau barang orang lain. Poinnya sudah tepat. Sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian lanjut, semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Berarti semua siswa kita libatkan dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Contohnya, setiap siswa kita kasih kertas post-it, kita suruh umpamanya kelas seperti apa yang diinginkan di sini. Kemudian kita rangkum kata-katanya itu, disamakan, umpamanya kita taruh di depan, kemudian dibacakan dan kita rangkum menjadi peraturan kelas. Dari peraturan kelas kemudian kita ubah lagi menjadi keyakinan kelas. Itulah proses dalam pembuatan keyakinan kelas. Baik, kita lanjut. Nah, ini contoh keyakinan kelas, ada 3. Datang tepat waktu, 1 ya. Menjaga kebersihan. Kalau peraturannya apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinannya menjaga kebersihan. Bahkan kata menjaga kebersihan ini tidak hanya terarah pada sampah, bahkan terarah pada kebersihan dirinya, kebersihan hatinya, semua di situ. Jadi bahasanya lebih abstrak dan unik dan lebih universal. Itu yang dimaksud abstrak dan universal tadi. Kemudian yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Peraturan kelasnya seperti apa? Peraturan kelasnya seperti apa kalau saling menghormati dan menghargai? Dilarang memukul. Itu adalah peraturan kelasnya. Dilarang contek, ya. Dilarang berkata kasar, dilarang membuli. Nah, itu termasuk kata yang mengarah kepada peraturan kelas dan keyakinan kelasnya seperti yang tadi. Baik, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kita baca dulu ya. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi 1 atau lebih dari 1 kebutuhan dasar kita. Nah, Bapak Ibu, ada di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Ya. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Pertanyaan saya, dari kelima ini Bapak Ibu sendiri sudah mendapatkannya? Belum, ya. Bapak Ibu aja merasa belum mendapatkan 5 kebutuhan dasar manusia. Bagaimana dengan siswanya? Baik, kita next ya. 5 kebutuhan dasar manusia. 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, ya. Kita tidak makan maka kita mati. Maka kita lemah dan tidak berdaya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Bapak Ibu sudah dicintai, sudah dikasih sayang belum? Belum. Ya, segera cari. Yang belum segera cari. Kasih sayang dan cinta ini dari keluarga, dari teman, dari lingkungan, dari saudara, dari orang tua dan lain segala macamnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dari masyarakat juga termasuk bagian dari cinta dan kasih sayang.
Bapak Ibu sudah pasti dapat dari itu semua. Kemudian selanjutnya kekuasaan, power, ya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Bapak Ibu udah dihargai di sini, gitu contoh ya. Kita pekerjaannya sudah dihargai pemerintah belum? Ini contohnya Bapak Ibu ya. Oke, next. Yang keempat, kebebasan, freedom, gitu ya. Pasti Bapak Ibu di sini merasa saya nggak freedom, saya nggak bebas nih. Jam 6 harus datang, jam sekian baru bisa pulang. Apakah itu yang dimaksud dengan kebebasan? Bukan, Bapak Ibu ya. Artinya kalau itu adalah keyakinan kita bertanggung jawab dengan tugas kita. Kebebasan di sini yang dimaksud adalah kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Atau arah hidup sendiri juga bisa ya. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik ya. Anak-anak ini juga sama kita. Yang kelima, kesenangan. Ini yang materi terakhir saya. Fun ya. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Sama dengan kita, siswa juga memiliki keinginan untuk kesenangan, ada hiburan dan segala macamnya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Maka dari itu kita berkewajiban membuat sebuah kegiatan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Ini materi terakhir saya itu yuk analisis kasus berikut. Nah, mari kita baca kasusnya. Waktu saya masih ada. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Saya ganti ya. Tahun ini Akbar genap berusia 17 tahun. Ya. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Contohnya, ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Maaf, nggak tahu pada gue. Ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil. Ketika jawaban Dimas adalah seperti berikut ini. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Jawaban Dimas, aku merasa bangga dan keren. Itu kira-kira kebutuhan apa? Kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan, apa yang pertama? Kasih sayang, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Kesenangan. Oke, kita uji jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Biar bisa jalan-jalan, jawaban Dimas selanjutnya adalah biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Kesenangan, penguasaan, ada yang penguasaan, ada yang kesenangan. Ya, freedom. Kita uji dua jawaban, kesenangan dan penguasaan. Baik, lanjut. Jawabannya ketiganya, menyetir mobil itu seru, apa itu? Kesenangan. Kesenangan, kita uji jawabannya ya. Oke, kita lihat jawabannya apa. Yang pertama, aku merasa bangga dan keren. Itu adalah penguasaan. Ya. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa kasih sayang? Karena ada kata temanku dan ingin diterima oleh teman-temannya. Kemudian yang ketiga, menyetir mobil itu seru. Itu adalah kesenangan. Berapa betulnya? Satu. Ya, biasa kita kasih tepuk tangan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Apa kira-kira yang terjadi? Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Baik. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh Bapak Lukman Fajar.
Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Akmal, terima kasih Miss Devi. Mohon izin, di sini saya akan meneruskan pembahasan yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya sesama guru penggerak, ada Miss Devi dan Pak Akmal. Saya di sini akan membacakan terkait 5 posisi kontrol. Ya, ternyata guru itu punya posisi kontrol loh Bapak Ibu ya. Miss, dilanjut. Baik, ternyata Bapak Ibu kita sebagai guru punya namanya posisi kontrol, dan posisi kontrol itu ternyata berdasarkan penelitian dan berdasarkan yang kami peroleh dari guru penggerak itu ada 5 posisi kontrol guru. Salah satunya adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini adalah posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Jadi Bapak Ibu, hukuman itu tidak selalu terkait fisik. Kadang verbal pun itu merupakan sebuah hukuman, ya. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita jadi guru yang seperti ini, apakah anak kita tambah pintar? Apakah anak itu akan tambah lebih melawan terhadap kita? Oke. Mungkin kita pernah mengalaminya sendiri, atau mungkin saya sendiri pun pasti pernah mengalaminya. Tapi mudah-mudahan setelah hari ini kita bisa berubah dari posisi seperti ini bisa ke posisi yang lebih baik lagi. Dilanjut Pak Akmal. Lanjut. Posisi berikutnya yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya, jadi Bapak Ibu, apakah kita masih berada di posisi ini? Masih seringkah kita melakukan hal tersebut? Jujur saja saya pun masih beberapa kali. Tapi mungkin setelah hari ini saya berharap saya sendiri khususnya serta Bapak Ibu yang ada di ruangan ini bisa lebih meningkatkan diri lagi dari yang mungkin sebelumnya bisa membuat posisi pembuat rasa bersalah. Ini juga akan bisa mematikan kreativitas siswa, bisa mematikan rasa semangat belajar siswa, sehingga siswa akan merasa bersalah dan akan menurunkan rasa semangat belajarnya. Lanjut Pak Akmal. Yang berikutnya yang ketiga adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sesuai melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini merupakan hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantu bapak, demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal-hal yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah berada di posisi ini ataukah sudah lebih lagi levelnya? Jadi mungkin Bapak Ibu terlalu mengajak teman itu, terlalu menganggap siswa itu sebagai teman, sehingga hasil negatifnya adalah saat kita di luar ekspektasi murid tersebut, maka murid tersebut akan bertolak belakang, akan berbalik dari yang tadinya mungkin semangat belajarnya tinggi, namun saat dia merasa tidak ditemani oleh kita, maka murid tersebut justru semangat belajarnya akan lebih menurun. Apakah Bapak Ibu ada di posisi ini? Jujur saya beberapa kali masih melakukan hal seperti ini. Ya, ada beberapa murid yang saya anggap teman, tapi justru mungkin terkadang saat kita terlalu menganggap siswa itu teman, akan ada timbul bumerang sendiri juga untuk kita sebagai guru. Kadang murid tersebut bahkan bisa menganggap kita sepele, murid bisa menganggap kita tidak apa, guru itu pun teman saya atau segala macam. Jadi nilai kewibawaan kita sedikit agak turun di mata siswa tersebut. Baik Bapak Ibu, melalui forum ini mudah-mudahan posisi kita sebagai guru yang tadinya masih berada di posisi teman bisa naik level lagi. Baik, dilanjut.
Yang keempat adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisinya akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Biasanya kalau guru di dalam posisi pemantau, guru itu cenderung lebih disiplin, Bapak Ibu, tidak ada toleransinya. Jadi siswa melanggar peraturan tertentu, konsekuensinya apa? Maka guru tersebut pasti akan berkiblat atau berkaca terhadap peraturan tersebut. Jadi kadang ada kesalahan yang mungkin kita bisa melakukan toleransi terhadap kesalahan tersebut. Tapi kalau kita berada di posisinya pemantau, kita bisa jadi kita tidak mau tahu peraturan seperti itu, ya konsekuensinya harus seperti ini. Padahal hal tersebut jika dilakukan terus-menerus justru akan membuat sekolah itu merasa seperti kaku, tidak nyaman dan tidak menyenangkan, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kembali lagi saya mengajak Bapak Ibu berkaca pada diri sendiri. Apakah kita masih berada di posisi pemantau ini? Jika masih, melalui forum ini saya mengajak Bapak Ibu kembali untuk menempatkan diri kepada posisi yang terakhir, yang mungkin posisi yang paling ideal, yaitu posisi manajer. Menurut saya ini adalah posisi yang ideal. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi posisi manajer itu penggabungan antara posisi teman dan pemantau, ya Bapak Ibu ya. Dia tetap menegakkan peraturan, tapi dengan cara yang lembut, dengan cara yang lebih soft, supaya anak tersebut tidak merasa kaku banget sih ini guru, ya kan? Tidak kaku banget sih peraturan sekolah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Apa itu restitusi? Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Devi, mungkin akan saya jelaskan ulang di sesi berikutnya nanti. Yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Baik, Bapak Ibu, posisi manajer adalah bagaimana posisi kita membuat siswa itu merasa nyaman terhadap teguran kita, membuat siswa itu menyadari kesalahan apa yang dibuat, dan membuat siswa menentukan apa yang akan dia lakukan untuk belajar dari kesalahannya tersebut. Jadi bukan kita yang menghukum anak tersebut, tapi kita bisa tanya, kamu telah melanggar keyakinan sekolah kita. Hal apa yang perlu kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Seperti itu. Jadi diharapkan dia pun senang melakukan hal tersebut. Jadi tanpa paksaan. Contoh tadi ada beberapa contoh yang diberikan Pak Akmal. Ada siswa melanggar peraturan, disuruh nulis 100 kali. Kalau siswa tersebut merasa terpaksa, maka itu adalah suatu yang bisa mematikan atau meruntuhkan semangat belajarnya. Tapi kalau kita tanya, kamu telah melanggar satu keyakinan sekolah, hal apa yang perlu kamu lakukan atau yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Kalau dia memberikan opsi sendiri, maka saya yakin dia akan melakukannya dengan senang hati dan melakukannya tanpa terpaksaan. Ya, Bapak Ibu, melalui forum ini saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita yang berada di ruang ini, kita bisa menempatkan diri kita sebagai posisi manajer dalam menjadi seorang guru dalam menangani permasalahan siswa khususnya. Baik, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut kepada kelompok yang lebih baik dan kuat. Ya Bapak Ibu ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya kita menanya kepada siswa tersebut, apa yang akan kamu lakukan, apa yang kamu bisa perbuat dari kesalahan tersebut, supaya kesalahan tersebut bisa menjadi pelajaran untuk kamu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini ada satu video yang bisa kita saksikan sama-sama. Silakan diputar Pak Akmal. Oh, karena videonya agak lama, mungkin bisa dibagi Mas.
Atau di skip aja videonya? Oh, lanjut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu yang dilakukan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol restitusi adalah proses perjalanan seorang baik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol dan bagaimana budaya itu sebagai contoh penerapannya. Posisi kontrol adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naret yang terlambat hadir di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jangan. Dasar malas. Kan kamu berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pembuat biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjukkan, menyakiti, dan menindih. Hukuman bisa berupa fisik, psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada berada pada posisi adalah menurut cenderung kontak, bahkan ada dampak. Baik, Bapak Ibu, tadi ada video salah satu contoh kasus, ada siswa terlambat, di mana tadi contoh gambaran guru sebagai penghukum, di mana kita sama sekali tidak mau mendengarkan penjelasan siswa, bahkan hukuman yang diberikan pun tidak nyambung dengan keterlambatan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Saat siswa tersebut terlambat, justru hukuman yang diberikan malah hukuman fisik, di mana siswa itu dia harus berlari dan sebagainya. Justru apakah hal tersebut bisa membuat siswa tersebut berubah? Menurut saya bisa berubah, tapi mungkin hari itu saja. Tapi mungkin kedepannya pasti akan diulang-ulang lagi. Karena posisi hukum hanya bisa menciptakan suatu ketakutan terhadap orang tertentu. Mungkin kalau tadi bu guru tadi tidak ada, anak tersebut bisa jadi mungkin keterlambat lagi dan lain-lainnya. Ya Bapak Ibu, masih banyak video-video yang bakal diputar, tapi nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut di sesi-sesi sebelumnya. Karena ini kebetulan bahasanya diwakilkan. Ya lanjut. Ya baik Bapak Ibu. Ini adalah 5 posisi kontrol, di mana ada identitas gagal, identitas berhasil dan sukses, kemudian kontrol diri dari luar dan kontrol diri dari dalam. Ya, di mana identitas gagal seperti siswa cenderung hanya menghindari hukuman, ya. Penghukum dan membuat merasa bersalah, pembuat orang merasa bersalah itu cenderung adalah identitas yang gagal, ya. Di mana siswa tersebut tidak lebih baik, justru malah cenderung akan lebih jauh daripada apa yang kita harapkan. Kemudian identitas yang berhasil, sukses, kontrol dari luar. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai teman atau pemantau, mungkin siswa tersebut akan berubah lebih baik. Tapi bisa jadi kalau ada kitanya aja,
Atau kalau ada, kita sebagai temannya atau pemantaunya saja. Tapi kalau kita menempatkan diri kita sebagai manajer, itu akan menjadi identitas diri yang berhasil dari kontrol diri dari dalam diri. Jadi anak tersebut bisa melaksanakan hukuman berdasarkan apa yang dia inginkan, bisa melaksanakan perubahan berdasarkan apa yang dia mau tanpa paksaan, sehingga diharapkan hal-hal tersebut bisa menjadi kebiasaan-kebiasaan yang bisa menjadikan perubahan dalam dirinya tersebut. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar terkait ini, bisa dilanjut saja. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang mengatakannya? Pertanyaan pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah kira-kira Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah. Oke, baik, lanjut Bapak Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira kontrol diri yang mana? Oke, kita loh. Ya. Soal nomor 3, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman, oke. Kita loh, lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer Pak? Pemantau. Bu Ina pemantau, Bu Eka pemantau. Setuju pemantau? Oke, kita loh. Lanjut. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer? Setuju? Oke, terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum atau pembuat rasa bersalah? Apa benar? Pembuat rasa bersalah. Kita lihat jawaban Bapak Ibu, benar atau salah? Oke. Nah, yang paling atas pembuat orang merasa bersalah. Ya. Oke, yang berikutnya penghukum, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer, dan terakhir adalah posisi penghukum. Jadi ini adalah gambaran-gambaran yang mungkin kita sebagai guru hilap melakukannya. Ya, semoga setelah gambaran ini kita bisa berubah lebih baik lagi Bapak Ibu ya. Oke, dilanjut lagi Bapak. Next. Nah, seperti yang tadi saya tanyakan kepada Bapak Ibu, kira-kira berada di posisi kontrol manakah Bapak Ibu sekarang? Coba saya minta Pak Rifki. Pak Rifki. Oh, Pak Rifki manajer. Oke. Baik, mungkin Bu Mawar mungkin pemantau. Oke. Bu Eka. Oh, random sesuai moodnya, sesuai kasusnya. Kebetulan guru BK. Mungkin satu lagi panutan kita, Memzul. Ya, kira-kira di posisi manajer. Ya. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, Bapak Ibu, itu adalah 5 posisi kontrol guru. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah cara atau langkah bagaimana guru atau orang tua bisa menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi tersebut. Baik, lanjut. Ini adalah gambaran dari segitiga restitusi, ya. Kita bisa lihat gambaran Bapak Ibu untuk penjelasannya dilanjut apa? Baik, ini adalah penjelasannya. Yang pertama, tahapan restitusi. 1, menstabilkan identitas. Contohnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu pasti memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Lanjut Pak. Oke, kita lihat menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat contoh seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari mana masalah ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yang pertama. Lanjut Akmal. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan.
Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat ibu ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada-nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya Bapak Ibu, padahal kamu bisa menyelesaikan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkannya sikap yang baru. Lanjut Pak Mal. Lanjut. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Ayo, bayangkan kita sebagai kelas yang ideal. Apa bayangkan kita sebagai kelas yang ideal? Terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa kalau anak tersebut membuat kesalahan? Dilanjut Pak. Ya, jadi itu adalah beberapa contoh dalam melakukan tindakan restitusi. Ini refleksi untuk kita bersama. Oke, baik Bapak Ibu, demikian adalah materi terkait segitiga restitusi. Berikut ini adalah refleksi terkait kegiatan yang telah kita lakukan dari awal hingga saat ini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Coba mungkin saya minta Bu Elvira mungkin. Ya. Segitiga restitusi. Terkait dari awal sampai akhir sini. Oke, yang mempengaruhi saya adalah bagaimana sebagai tadi menanggapi sikap anak ya, Ya, Bu. seperti manajer, hukum, seperti itu. Cukup? Oke, yang nomor 2 mungkin Pak Ahmad mau ditanyakan. Nomor 2 itu pertanyaannya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Apakah senang, sedih, kecewa, bahagia, lapar, ya? Senang, luar biasa ya, senang. Oke. Kalau tidak, mungkin. Berikutnya adalah peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul. Kira-kira peran Among seperti apa? Among itu guru ya? Among itu guru. Peran guru seperti apa? Tapi seperti yang tadi contoh Bapak Ibu udah sebagai apa sih kayak gitu? Apakah Bapak Ibu bisa berubah? Sebagai manajer luar biasa. Sebagai pemantau ya. Selama ini ya, sebelum ini ya, maksudnya selama Wigana setelah mengikuti modul ini akan menjadi Among yang seperti apa gitu. Jadi yang dari sebelumnya seperti apa, kemudian setelah mengikuti pelatihan ini, yang maksudnya diseminasi ini akan menjadi Among yang seperti apa kira-kira? Manajer. Memperbanyak ke arah manajer. Ya, sebenarnya Bapak Ibu untuk peran 5 posisi kontrol guru itu sebenarnya kalau peran yang pertama penghukum dan pembuat rasa bersalah itu memang pada umumnya lebih banyak efek negatif atau dampak negatif yang akan dirasakan dialami oleh anak gitu ya. Tapi posisi teman, posisi pemantau dan posisi manajer itu masih memiliki dampak positif gitu loh. Terutama peran manajer ya, karena peran manajer ini adalah peran yang paling ideal yang sesungguhnya sebaiknya kita terapkan untuk melatih kemandirian anak dalam berpikir, mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Jadi kita mau meletakkan tanggung jawab pada diri mereka sendiri, menumbuhkan rasa motivasi dari dalam diri sendiri untuk bagaimana mereka bisa berubah menjadi pribadi atau karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih baik. Ya, semoga kita semua Bapak Ibu bisa setelah setelah diseminasi ini, setelah apa-apa yang kami sampaikan terkait penerapan budaya positif di sekolah, yang ada manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari kegiatan kita hari ini. Untuk bisa kita terapkan, untuk bisa menjadi guru yang lebih baik, guru yang lebih berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, menunjukkan atau menunjukkan keberpihakan kepada murid.
Ya, sekian saja kegiatan diseminasi kita hari ini Bapak Ibu. Semoga apa-apa yang kita dapatkan dari pertemuan hari ini bisa membawa banyak manfaat bagi kita semua. Salah dan khilaf adalah bagian dari kekurangan kami. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan supportnya, dukungan bagi kami guru penggerak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan mencoba membuat, hari ini hari pertama kita ya. Kita akan mencoba membuat kesepakatan kelas. Ya. Saya akan coba tulis di sini. Di sini ya, saya akan membuat kesepakatan kelas. Apa yang akan kita buat? Kesepakatan kelas. Baik. Seperti apa kira-kira kelas impian kalian? Seperti apa kalian ingin teman-teman kalian? Seperti apa impian yang ada di kepala kalian tentang guru-guru kalian, tentang suasana atau situasi kelas yang kalian impikan? Nah, gitu ya. Itu yang akan nanti kita coba buat di sini, ya. Kelas impian. Kelas impian. Ya, buat kelas impian ini Ibu akan membagikan sticky notes kepada kalian, ya, sticky notes kepada kalian. Nanti kalian menuliskan, ya, apa saja yang kalian inginkan atau yang kalian impikan tadi. Nanti akan kita tempel di sini semuanya, ya. Oke ya, jadi tolong dibagikan, paling dibagikan ke belakang, kamu dibagikan ke belakang. Baik, sudah selesai membuat poin-poin kelas impian kalian semuanya? Sudah. Nah, sekarang poin-poinnya boleh ditempelkan ke sini. Ayo, bergantian ya. Yang perempuan dulu ke depan. Nanti sesudah itu diikuti oleh yang laki-laki. Yo, yang perempuan dulu. Sudah dapatkan beberapa poin kelas impian dari kalian semua. Oke, jadi ini adalah poin-poin kelas impian kalian. Kita akan coba membacakan ini, gitu ya. Nanti kita akan coba membuatnya, memindahkannya menjadi kesepakatan kelas. Nah, untuk ini Ibu ingin minta tolong 2 orang, 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan untuk ke depan untuk membacakan poin-poin kelas impian kalian. Siapa? Yang perempuan, ayo. Siapa yang mau membantu Ibu? Ayo. Ya, Laura, silakan. Laura, satu lagi yang laki-lakinya siapa? Ayo. Ya, Alfa, ya. Ya. Nah, Alfa di sini, sebelah sini. Nah, kemudian nanti setelah dari poin-poin kelas impian, kita akan mencoba menghasilkan kesepakatan kelas. Nah, Ibu ingin minta tolong 1 orang untuk membuat di sini poin-poin kesepakatan kelas hasil dari poin-poin kelas impian kalian. Silakan 1 orang, siapa yang bisa? Yang tulisannya bagus? Nagita, ya. Ayo, silakan. Ya. Nah, sekarang kita mulai dulu membaca poin-poin kelas impian. Silakan, Laura. Kelas yang saya impikan adalah kelas yang tertib. Tertib, ya. Apakah semua menginginkan kelas yang tertib? Ya. Ya. Baik, silakan. Boleh kita ambil. Mana? Tertib, ya. Kita coba pindahkan ke sebelah sini ya. Oke. Apa? Mau dibaca lagi yang berikutnya.
ya, memiliki solidaritas yang tinggi. Ini poinnya masuk kemana nih? Oh iya, saling menghargai ya. Oh, oke, boleh pindah ke sebelah sana. Ya, yang berikutnya apa? Sudah? Sudah? Masih ini semuanya sama ya? Pada umumnya sama ya? Oke, ini semuanya sama. Nah, terima kasih Laura, Alfa, boleh kembali ke tempat duduk. Terima kasih Ibu. Ya, sekarang kita sudah ada beberapa poin di sini, poin-poin penting kelas impian yang sudah kita sepakati bersama ya. Dari sini ke sini ada beberapa poin, kita coba lihat satu persatu. Ya, ini ada apa namanya ini? Hormat, santun, ya. Senyum. Nah, ini kira-kira bahasanya apa ya ini ya yang bagusnya ya? Bagaimana ya kalimatnya itu? Pertama tadi apa? 5S ya. Apa itu 5S? Senyum, sabar, sabar, santun, sopan. Sopan dulu ya. Sopan, santun. Kemudian yang kedua ini apa? Saling menghargai pendapat orang lain. Setuju? Setuju kalau kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Kenapa? Karena kita juga pada dasarnya ingin dihargai. Ya, boleh dimasukkan ke sana. Saling menghargai pendapat. Ya, saling menghargai pendapat orang lain. Menghargai perbedaan, menghargai keragaman. Wah, ini bagus ya. Jadi kita di sini ada banyak suku atau ada satu suku saja? Terdiri dari banyak suku. Ada beda agama di sini? Ada ya. Jadi berarti di kelas ini ada yang berbeda. Ya. Nah, itu untuk supaya kita bisa hidup harmonis bagaimana? Saling menghargai. Menghargai apa? Perbedaan. Jadi ini juga bisa kita masukkan ke dalam kesepakatan kelas kita berarti ya. Baik, saling menghargai perbedaan. Tidak menggunakan handphone saat belajar. Tidak menggunakan handphone saat belajar. Ayo kita berusaha menggantinya dengan kalimat positif. Kalau tidak menggunakan handphone saat belajar itu kalimat positifnya apa ya? Menggunakan gadget hanya jika diizinkan atau menggunakan gadget jika diizinkan ya, gitu ya. Jadi kita berusaha menghindari kalimat negatif ya. Masuk poinnya. Kelas yang saya impikan bersih. Penting tidak kelas yang bersih? Supaya belajarnya nyaman penting. Jadi kalimatnya seperti apa itu? Ya, menjaga kebersihan kelas itu poin kita ya. Sepakat untuk menjaga kebersihan kelas? Nah, berarti kalau sudah ke bagian jadwal piket, berarti jadwal piketnya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan lari dari jadwal piket ya. Itu ya, semuanya sepakat? Sepakat. Kemudian apa ini? Tolong ucapkan tolong, minta maaf dan terima kasih. Ini kata-katanya sudah sangat positif ya. Jadi mungkin bisa kita langsung masukkan ya ke dalam kesepakatan kita. Setuju tidak kalau di kelas ini budaya apa tadi? Budaya apa? Tolong, terima maaf dan terima kasih. Setuju? Sepakat? Masukkan ke dalam situ. Kita sudah mendapatkan 6 poin kesepakatan kelas. Ada berapa poin? 6. Ya, baik, terima kasih. Boleh kembali dengan sini. Nah, mari untuk sama-sama
benar-benar mensahkan kesepakatan kelas ini menjadi kesepakatan kelas kita baca kembali bersama-sama ya, supaya kalian semua bisa menyimpannya di dalam memori ya. Yang pertama apa? Sepakat? Sepakat. Kedua? Sepakat? Sepakat. Ketiga? Sepakat? Keempat? Sepakat? Yang kelima? Sepakat? Yang terakhir? Alhamdulillah. Terima kasih ya. Ini adalah poin-poin kesepakatan kelas yang akan kita bersama sepakati untuk kita terapkan di dalam kelas kita supaya tercipta kelas impian kita, impian kalian, impian kita semua. Baik, nah untuk ya membuktikan sebagai tanda bahwa kalian memang benar-benar sudah menyepakati poin kesepakatan kita bersama. Ibu ingin meminta kalian untuk membubuhkan tanda tangan kalian pada lembaran kertas ini. Jadi boleh nanti satu persatu ke depan untuk menandatangani, dimulai dari Sabrina. Silakan. Tanda tanganin saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Pradika Nurafis dari kelas 10 6. Perasaan saya sangat senang sekali karena saya terlibat dalam pembuatan kesepakatan kelas. Saya merasa dihargai serta memiliki tanggung jawab dalam membentuk kelas impian kami. Sesuai kesepakatan kelas ini sangat penting untuk kita karena demi menjaga keamanan serta ketertiban kelas impian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Tasbita dari kelas 10 6. Perasaan saya setelah membuat kesepakatan kelas ini adalah sangat senang karena saya merasa saya dapat membantu berkontribusi dalam pembuatan kesepakatan kelas ini. Menurut saya, kesepakatan kelas ini juga sangat berguna dalam membantu meningkatkan rasa disiplin, tanggung jawab, serta sikap saling menghargai satu sama lain. Dan saya berharap dengan adanya kesepakatan kelas ini, kelas kami dapat menjadi lebih kompak, lebih baik, dan lebih tertib dari sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.